Dari sini saja kita telah diketahui bahwa kita harus berusaha mendapatkan air, apalagi mendapatkan cintamu. Iya. Jika kita tidak tahu, jika kita tidak mengetahui tata caranya, gimana kita mau melakukannya? Jika kita tidak tahu tata caranya, gimana kita mau bertayamum? Oke, jadi debu yang harus kita gunakan itu harus debu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Galang? Masih sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, agar kita bisa menjalankan ibadah kepadanya dengan semaksimal mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana setiap hari kamu membersihkan dan merawat wajahmu agar terlihat bersih, bersinar, dan enak dipandang oleh manusia, maka jangan lupa pula untuk membersihkan hatimu dari segala bentuk debu penyakit hati, baik itu iri, dengki, sombong, maupun prasangka buruk, agar ia juga bersinar di hadapan Allah yang menilai bukan dari bentuk rupanya, tapi dari kejernihan hati dan ketulusan niatnya. Sebab kecantikan atau ketampanan sejati bukan terletak pada apa yang terlihat oleh mata manusia, tapi lebih kepada hati yang jernih dan tulus, yang memaafkan meski disakiti, yang mendoakan meski dilukai, dan tetap bersyukur meski dalam kekurangan. Di sana letak keindahannya yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya hati yang bersih. Jadi jangan lupa untuk bersihkan hati kalian. Oke, kembali lagi bersama saya, Haikal Galang Samudra. Oke, sahabat-sahabat Galang, sekarang sudah pada tahu kan bahwa tayamum itu merupakan salah satu cara bersuci dari hadas sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Dan di video sebelumnya kita telah membahas loh mengenai apa saja sih penyebab tayamum itu, kapan kita diperbolehkan melakukan tayamum. Masih ingat? Jangan bilang kalian lupa lagi. Ayo, ada yang lupa? Aduh, lupa mulu. Oke, nggak apa-apa. Saya akan ulangi sedikit materi sebelumnya. Jadi penyebab tayamum itu yang pertama, tidak mendapatkan air atau tidak menemukan air yang cukup. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air karena alasan tertentu, seperti sakit, takut bahaya, ataupun air itu digunakan untuk keperluan yang lebih penting. Dan yang ketiga, air itu dapat mendatangkan mudarat. Nah, sekarang sudah tahu kan? Bagus. Tapi jangan buru-buru asal tayamum aja ya. Kenapa? Karena tayamum juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hah? Syarat? Iya, syarat tayamum agar tayamum kita itu bisa dianggap sah dan diterima. Gini. Syarat dan penyebab itu merupakan dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Penyebab itu adalah alasan kenapa seseorang diperbolehkan melakukan tayamum. Sedangkan syarat itu hal-hal yang harus dipenuhi agar tayamum kita itu menjadi sah. Paham? Jadi dua kata ini memiliki perbedaan, jangan disamakan. Oke? Emang yang mana yang lebih penting? Keduanya sama-sama penting. Mengetahui syarat tayamum itu penting, dan mengetahui penyebab tayamum itu juga penting. Karena di video sebelumnya kita telah membahas mengenai penyebab tayamum, maka di video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih syarat-syarat tayamum itu. Mau tahu? Jangan kemana-mana, tonton ini saja. Oke, langsung saja. Yang pertama, sulit mendapatkan air atau sulit menemukan air. Kita diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak mendapatkan air, ataupun air itu berada di tempat yang sangat jauh sehingga sulit dijangkau, maka kita diperbolehkan melakukan tayamum. Ketiadaan air ini harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu dan harus kita usahakan mencarinya sampai dapat. Tapi jika kita sudah mengusahakannya namun tetap tidak mendapatkan air, maka kita boleh bertayamum. Dari sini saja kita telah diketahui bahwa kita harus berusaha mendapatkan air, apalagi mendapatkan cintamu. Iya, harus 3 kali lipat usahanya. Lang, bagaimana dengan seseorang yang berada di pesawat? Apakah dia boleh melakukan tayamum? Of course,
seseorang yang berada di pesawat itu boleh melakukan tayamum? Pertama, karena di pesawat itu sangat sulit mendapatkan air. Jikapun ada, biasanya air itu digunakan untuk keperluan yang lebih penting atau kebutuhan lain, bukan untuk wudhu. Kedua, Islam itu tidak serumit yang kalian bayangkan. Islam itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Justru, Islam itu indah. Nah, Islam tidak mau menyulitkan hambanya beribadah kepada Allah. Paham? Dan tayamum ini merupakan salah satu bentuk kemudahannya, keringanannya, dan keindahannya. Jadi, jika ditanya apakah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ini bukan cuma di pesawat, tapi baik di kendaraan lain, itu boleh melakukan tayamum karena sebab-sebab tertentu, alias ada penyebabnya. Paham? Diingat yang pertama tadi apa? Sulit mendapatkan air. Oke. Oke, syarat yang kedua yaitu menggunakan debu yang suci. Baik, sahabat-sahabat Galang, debu yang harus kita gunakan untuk bertayamum itu tidak boleh sembarangan. Jadi, debu yang harus kita gunakan untuk bertayamum itu harus debu yang suci. Maksudnya suci itu gimana? Debu yang tidak mengandung najis. Paham? Selain itu, debu yang kita gunakan tidak boleh kita gunakan berulang kali. Dan debu yang bercampur dengan kapur atau benda-benda lain juga tidak dapat digunakan. Jelas? Oke, jadi debu yang harus kita gunakan itu harus debu yang suci. Benar banget. Oke, yang ketiga, mengerti cara bertayamum. Bagi seorang muslim yang ingin melakukan tayamum, itu harus mengetahui bagaimana tata cara tayamum yang benar sesuai dengan syariat Islam. Logikanya, jika kita tidak mengetahui tata caranya, gimana kita mau melakukannya? Jika kita tidak tahu tata caranya, gimana kita mau bertayamum? Sama halnya dengan kita mau membaca, tapi kita tidak tahu cara membaca. Nah, begitulah. Oleh sebab itu, Galang membuat video ini kepada teman-teman semuanya agar nantinya bisa bertayamum dengan benar. Mungkin sekarang ini itu nggak terlalu penting buat kita, karena kita masih bisa menggunakan air untuk wudhu. Tapi bayangkan jika suatu hari nanti, itu kita berada di kondisi yang benar-benar tidak ada air sama sekali, dan mengharuskan kita untuk bertayamum. Harus banget kita bertayamum untuk mendirikan sholat. Tapi masalahnya, kita tidak tahu bagaimana cara tayamum. Kan repot. Oleh sebab itu, alasan Galang membuat video ini kepada sahabat-sahabat Galang, sahabat-sahabat semua, dan teman-temanku sekalian, agar kita itu bisa sama-sama belajar, mengetahui bagaimana tata cara tayamum yang benar sesuai dengan ajaran agama. Dan bukan video ini, kita akan membahas tata cara tayamum. Oke, mungkin di video yang akan datang. Karena video ini Galang khususkan hanya untuk membahas tentang syarat tayamum saja. Bisa mengerti? Ya, jadi harus tahu ya bagaimana cara tayamum itu. Baik, soal-soal Galang. Syarat yang pertama sudah sulit mendapatkan air. Syarat kedua sudah harus menggunakan debu yang suci. Syarat yang ketiga juga sudah harus bisa bertayamum. Nah, terakhir keempat. Syarat keempat yaitu tayamum dilakukan dalam waktu sholat. Jadi sahabat Galang, tayamum itu jangan sembarangan dilakukannya. Kenapa? Karena tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika mendekati waktu sholat saja. Dan jika tayamum hendak ditujukan untuk mencucikan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka itu tidak terlalu dianjurkan. Kecuali pada kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan. Jelas? Nah, contohnya ya, kita diperbolehkan melakukan tayamum jika waktu sholat maghrib telah tiba. Berbeda dengan wudhu. Wudhu mau kita lakukan kapanpun, dimanapun, bebas, boleh, no problem. Tapi berbeda dengan tayamum. Tayamum ini hanya boleh dilakukan ketika mendekati waktu sholat saja. Dan tayamum ini hanya boleh dilakukan untuk satu kali pelaksanaan sholat. Misal, kalian bertayamum untuk sholat maghrib. Nah, ketika sholat isya telah tiba, maka kalian harus bertayamum lagi. Paham kan? Sahabat-sahabat Galang yang beriman? Iya. Jadi yang keempat itu, tayamum harus dilakukan dalam waktu sholat atau mendekati waktu sholat. Jelas ya? Baik. Nah, itu tadi 4 syarat tayamum harus kita ketahui agar tayamum kita itu bisa sah dan diterima dan gak asal-asalan. Oke, yang pertama tadi apa? Harus benar-benar sulit mendapatkan air. Yang kedua, pastikan dulu debunya itu suci. Dan yang ketiga,
kita harus kudu ngerti gimana tata cara tayamum yang benar. Jangan asal colek tanah usap ke wajah, kayak lagi skincare aja. Dan keempat, tayamum itu dilakukan dalam waktu sholat. Oke, intinya tayamum itu merupakan solusi yang diberikan Allah kepada kita yang sedang kesulitan. Tapi ingat, harus tetap sesuai aturan agar tayamum kita itu makin mantap dan diterima. Jelas, tayamum ini juga harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Kenapa? Karena jika salah satu syarat saja tidak kita laksanakan atau tidak kita tuntaskan, maka tayamum kita bisa saja tidak sah. Contoh, ada air yang bisa kita gunakan untuk wudhu. Air ini tidak digunakan untuk keperluan yang lebih penting, dan air ini tidak mengandung hal-hal yang membahayakan diri kita. Jadinya air ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk wudhu, tapi kita malah milih untuk bertayamum. Nah, maka tayamum kita itu tidak sah. Paham? Baik, jadi di video sebelumnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang rukun dan sunnah tayamum. Rukun dan sunnah tayamum. Nah, agar tayamum kita itu tidak cuma sah, tapi juga mendapatkan pahala lebih dan makin berkualitas ibadahnya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika kalian ada tambahan ataupun kritikan saran, boleh komen di bawah agar kita sama-sama belajar. Siap? Jangan lupa share video ini ke teman-teman, sahabat, keluarga, ataupun orang-orang yang kalian kenal agar kalian juga berpotensi mendapatkan pahala jariah. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.